kembali ke yang tadi ya, korban. Nah, bagaimana kalau yang ditemukannya hanya bagian tubuh, misalkan badannya saja segini ya, mau diidentifikasinya seperti apa gitu ya. Kalau bagian wajah ya bisa diidentifikasi lewat mukanya gitu ya, dari foto, atau misal kalau wajahnya rusak dari struktur giginya ya bisa ketahuan. Tapi kalau yang ditemukan hanya badannya saja atau kakinya saja, nah ini bisa identifikasinya melalui data DNA-nya gitu ya, seperti itu. Nah, DNA ini akan identik dengan anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik, kakak, ya bisa seperti itu ya, identifikasinya si korban tadi ya, korban yang meninggal, katanya kan pesawatnya bisa hancur berkeping-keping ya, apalagi manusia. Pesawat saja yang dari kerangkanya dari besi aja bisa hancur, apalagi manusianya gitu ya. Jadi kemungkinan identifikasi orang-orang yang meninggal tersebut ya akan sulit gitu ya, ditemukan jasadnya, apalagi dalam keadaan utuh gitu ya. Itu yang kecelakaan pesawat. Teman Bapak pun yang pernah kecelakaan saat berenang di pantai ya, terus ke bawah arus, ditemukan hanya jasad yang tidak utuh tanpa kulit gitu ya. Jadi ya seperti apa gitu, kulitnya nggak ada sama sekali ya, hanya kelihatan tulangnya, itu pun yang meninggalnya tenggelam. Apalagi yang kecelakaan pesawat sampai hancur berkeping-keping seperti itu ya. Jadi ya salah satu identifikasinya kalau misalkan ditemukan bagian tubuh ya berarti lewat identifikasi DNA, baru nanti ketahuan ini keluarganya siapa, ini identitasnya siapa, seperti itu ya. Nah, ini sangat penting dalam dunia yang identifikasi ya, terutama dalam kedokteran seperti itu ya, yang identifikasi seperti ini. Jadi kalian harus tahu, terutama dalam pewarisan sifat gitu ya, materi genetik. Tapi sebelumnya ini adalah kompetensi dasarnya. Jadi kalian bisa menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup ya. Kemudian indikator atau tujuan pembelajarannya nanti bisa menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup dan mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat ya. Tujuan. Nah ini kalian lihat, ini ada tubuh manusia secara utuh ya. Mungkin kalian lihat dari ciri-ciri orang tersebut, ini jenis kelaminnya perempuan, kemudian mungkin tingginya ya sekitar 160 sampai 170, kemudian tinggi berat badannya ya perkiraan antara 60 sampai 70, kulitnya putih, rambutnya pirang gitu ya. Kemungkinan ini orang Eropa gitu ya. Nah, bagaimana si orang tersebut kok rambutnya bisa pirang, matanya bisa biru, kulitnya bisa putih, tingginya bisa 170-an gitu ya, beratnya bisa 70-80 kg gitu ya, seperti itu. Perawakannya seperti itu, langsing ya. Dari mana? Yang pasti asalnya ya dari orang tuanya atau dari kakek neneknya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya atau sifat yang diturunkan dari orang tuanya? Kita harus perlu tahu dulu di dalam tubuh itu disusun oleh banyak sel ya. Jadi sel ini kan struktur yang paling kecil ya penyusun dari tubuh. Nah, sel-sel ini kan banyak sekali ya, jumlahnya ada di bagian tubuh manapun ya pasti ada selnya. Di kulit, di rambut, di mata, di organ dalam, di jantung pasti ada selnya ya. Nah, di dalam sel ini ada yang namanya inti sel ya. Di dalam inti sel ada yang namanya kromosom. Nah, kromosom ini yang menentukan sifat ya. Ini secara umumnya ya. Kromosom juga bisa menentukan dia laki-laki atau perempuan kan ya. Nah, lebih detail lagi di dalam kromosom ini ya, di bagian lain juga ya. Selain kromosom di dalam inti sel ada juga di sitoplasma nanti ya. Nah, di dalam kromosom ini ada yang seperti benang gitu ya, kromatin. Nah, ketika dilihat di kromatin tersebut ada yang benang-benang kecil lagi,
yang bentuknya seperti rantai, dan rantainya disebutnya double helix gitu disebutnya, bentuknya seperti ini nih. Ini yang namanya DNA. Nah, jadi sifat-sifat seseorang ini bisa dilihat dari struktur DNA-nya. Ini kan panjang sekali ya. Ini hanya penggambaran saja ya, si warna biru, ada kuning, ada merah, ada hijau. Ini adalah protein yang ada di dalam DNA. Susunan protein ini nanti yang akan menentukan sifat seseorang, gitu ya, di DNA ini. Jadi kalau misalkan tadi korban pesawat orang seorang, gitu ya, di DNA ini. Jadi kalau misalkan tadi korban pesawat orangnya bisa diketahui ya, keluarga, misalkan keluarga A yang di dalam manifest korban itu namanya ini gitu ya, si X, namanya si X gitu. Nah, ada kecocokan antara struktur DNA nih ya, misalkan struktur yang hijau, merah, kuning, lalu ada biru, kuning, merah. Nah, ini cocok dengan keluarga A gitu, dari si orang X tersebut gitu ya. Jadi cara identifikasinya seperti itu. Dari struktur DNA atau protein yang ada di dalam DNA tersebut. Nah, itu baru pasti identik dengan keluarga. Walaupun secara keseluruhan ya, susunan DNA yang ada di satu orang itu akan berbeda ya dengan orang yang lain. Tapi ada beberapa gen, ada beberapa fase ya, genetik mungkin ya segini gitu ya. Ini sama dengan yang di keluarganya gitu. Misalkan ini Bapak ya, warna kulit Bapak tanning seperti ini ya. Ini sama dengan ayah Bapak gitu. Nah, itu jelas ya. Bisa dicek lewat DNA-nya, bisa. DNA gen mana nih yang menentukan warna kulit? Ya bisa dicek. Kemudian tingginya hanya 165, ya orang tua Bapak juga kurang lebih tingginya seperti itu. Jadi kalau kalian juga misalkan di sini ada siapa? Najwa ya. Najwa ini kan tinggi ya. Tinggi sama seperti ibunya kan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi genetik tingginya Najwa ini sama dengan ibunya, berarti ada genetik di situ. Kemudian wajahnya pun ya hampir mirip gitu ya, mirip dengan ibunya atau dengan kakaknya gitu ya, karena ada genetik yang sama diturunkan. Atau ada struktur gen di sini ya, di DNA ini yang sama dengan keluarganya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, materi genetik ini memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Misalkan warna kulit, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit yang kalian miliki itu tidak begitu saja hadir ya di dalam tubuh. Pasti ada yang diturunkan ya, seperti warna kulit tadi yang Bapak sampaikan. Kemudian bentuk hidung Bapak yang seperti ini memang tidak mirip dengan orang tua ya, baik ayah maupun ibu. Oh, ternyata mirip dengan kakek gitu, almarhum. Seperti itu. Oh, berarti ada materi genetik yang hidung seperti ini ketika diturunkan dari kakek gitu. Walaupun ke ayah tidak timbul ya gennya, tapi di bapak timbul seperti itu. Bisa seperti itu. Ada juga penyakit keturunan yang nampak ke anak, misalkan ya yang paling sering itu penyakit diabetes. Nah, jadi hati-hati nih, kalau ayah kalian atau kakek, mungkinnya ayah enggak, misalkannya ada riwayat penyakit diabetes. Nah, kalian mungkin bisa saja nanti atau sekarang atau nanti atau usia nanti tua gitu ya, akan punya penyakit diabetes juga karena genetiknya ada. Tapi bisa saja timbul genetik tersebut, bisa saja tidak timbul ya. Jadi tergantung kondisi tubuh ya, atau kondisi lingkungan juga bisa mempengaruhi seperti itu ya. Jadi tolong hati-hati, jadi tolong ditanyakan juga ya riwayat penyakit orang tua, misalkan jantung ya, kemudian apalagi ya, penyakit keturunan mungkin yang lain-lain juga ada ya.
Kalau COVID mah bukan penyakit keturunan gitu mah ya. Perlu ditanyakan juga untuk antisipasi gitu ya. Nah, yang disebut materi genetik itu ada 4 ya. Ada kromosom, ada DNA, ada RNA, dan ada gen. Walaupun ini satu satuan ya. Mulai dari komponen yang paling besar ini kromosom. Di dalam kromosom ini ada DNA. Kalau RNA mungkin beda lagi ya. Ini nanti adanya di sitoplasma. Kalau kromosom dan DNA ini ada di inti sel. Kemudian di DNA di RNA ini ada fasenya, ada bagian-bagian kecilnya yang disebut gen. Ini jadi dalam bentuk satu kesatuan yang disebut materi genetik ya, yang mewariskan sifat. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang satu persatu. Yang pertama kromosom dulu ya. Nah, ini kalian juga pernah dengar kata kromosom ini kan bisa menentukan jenis kelamin ya. Si kromosom ini pernah ingat ya, kromosom X dan kromosom Y gitu, penentu jenis kelamin juga. Nah, bentuk kromosom itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada yang bagian pendek nih, lengan pendek, ada yang lengan panjang. Di dalam tengahnya ada sentromen. Nah, si kromosom ini ada di dalam inti sel ya. Kemudian bagian-bagian dari kromosom ini berupa benang gitu ya, halus, lurus atau bengkok gitu, di dalam si kromosom tersebut. Yang menyusun si kromosom ini disebutnya kromatin. Jadi seperti benang ya, benang-benang kromatin gitu. Ada yang bentuknya lurus atau bengkok. Ukuran kromosom nih ya, secara keseluruhan si kromosom ini ukurannya berbeda-beda ya, beragam. Ada yang kecil, ada yang besar. Paling kecil itu ukurannya 0,2 mikrometer atau 0,2 per 1 juta lah ya. Mikrometer itu kan 10 pangkat minus 6. Yang paling besar ya sekitar 50 per 1 juta meter gitu ya. Atau 50 10 pangkat minus 6 meter. Diameternya juga mulai dari 0,2 sampai 20 mikrometer. Jadi ada yang kecil, ada yang besar ya si kromosom ini. Tergantung si sel tubuhnya seperti apa ya. Nah, fungsi utama dari kromosom ini adalah untuk menyimpan materi genetik tadi ya. Materi-materi genetik seperti bentuk hidung, bentuk pipi, bentuk wajah, kemudian tinggi badan, lalu warna kulit, warna mata ya, warna pupil, bentuk telinga, mungkin terus rambut juga ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang rambutnya berwarna pirang gitu ya, ada yang coklat, mungkin ada yang putih. Atau seperti Bapak ini ya, udah masih usia 30-an tapi rambutnya sudah ada yang putih-putih gitu ya. Bisa juga itu faktor genetik. Nah, fungsi utama kromosom ini tadi untuk menyimpan materi genetik ya, seperti itu. Dan menentukan juga sifat dan kekhasan setiap individu. Nah, jadi unik sekali ya, setiap individu atau manusia ini pasti tidak ada yang persis sama sekali ya antara satu dengan yang lainnya. Walaupun misalkan ada yang mirip katanya ya, si A mirip dengan si B gitu ya. Di sini siapa ya? Mungkin kakak kelas kalian dulu ya. Ada Sabila sama Nabila tuh, itu kan kembar ya dan mirip. Tapi ternyata ketika disandingkan ada saja perbedaan di antara keduanya. Dari fisiknya gitu ya. Apalagi dari sifatnya, mungkin ada yang cenderung sifatnya lebih mirip ke ibunya, ada yang lebih cenderung sifatnya lebih mirip ke ayahnya, gitu ya, sebagian besar sifatnya. Nah, yang genetik ini juga keturunan ini bisa gennya timbul atau tidak, gitu ya, atau malah nanti diwariskan ke anak-anaknya, gitu ya. Jadi tergantung juga sifat seseorang, fisik seseorang itu tidak sepenuhnya tergantung dari gen ya, tapi bisa karena faktor lingkungan juga atau faktor kebiasaan hidupnya juga seperti apa. Contoh misalkan
keluarga Bapak ya, ayah, ibu, kakak ini semuanya badannya gemuk-gemuk gitu ya, tapi Bapak kurus sendiri. Itu kan sebenarnya gennya ada, cuman karena kebiasaan hidupnya yang makan tidak terlalu banyak, ya jadi badannya kurus gitu. Contoh ya, karena faktor lingkungan itu kan genetiknya tidak timbul ya. Sedangkan orang tua Bapak, kemudian kakak-kakak Bapak juga badannya besar-besar, tinggi berat badannya berat-berat gitu ya. 70-80-an gitu, sekitar itu. Jadi Bapak cuman 60. Nah, seperti itu ya. Ini dari faktor kebiasaan ya. Atau mungkin dari lingkungan juga bisa mempengaruhi. Contoh misalkan di antara keluarga kalian yang paling hitam sendiri misal kulitnya ya, yang paling tanning sendiri. Kok kakak saya warna kulitnya putih, kok saya hitam? Mungkin karena di lingkungannya kalian lebih banyak aktivitas di luar, seperti sering berolahraga ya, sehingga banyak kulitnya sering terbakar ya. Jadi pigmennya menyesuaikan untuk mengatasi sinar UV yang masuk ke kulit. Nah, bisa seperti itu ya. Atlet-atlet kan banyak ya yang warna kulitnya lebih tanning ya, karena sering di bawah matahari ya, seperti itu ya. Sedangkan ibunya warnanya misalnya putih. Nah, si C ini warnanya tanning kulitnya. Ketika orang lihat, kok anaknya warna kulitnya coklat, ibunya putih. Nah, bisa saja dari faktor lingkungan ya, karena terbiasa berkegiatan hampir setiap hari di bawah matahari. Itu kan bisa juga seperti itu ya. Jadi gennya bisa timbul atau bisa tenggelam juga, tergantung banyak faktor sebenarnya, dari makanan juga, dari lingkungan juga, dari kebiasaan hidup juga. Jadi banyak sekali ya. Tapi sifat-sifat pasti ada miripnya ya, gak mungkin gak ada yang mirip satupun gitu. Pasti ada yang mirip. Ada gen yang timbulnya pasti ada ya. Nanti kalian identifikasi ya kemiripan kalian dengan ayah atau ibu gitu ya, di bagian mananya saja. Seperti itu. Kalau tadi ya kromosom ini secara keseluruhan ya, bagian besar. Nah, di dalam kromosom ada kan tadi ada benang-benang kromatin ya yang terpilih. Kemudian di kromatin tersebut ada rantai yang bentuknya helix seperti ini ya, double helix gitu ya. Nah, di dalam rantai ini ternyata disebutnya DNA ya, atau nama lainnya deoksiribonukleik acid ya, atau asam deoksiribonukleat, singkatannya DNA. Nah, ini kayak struktur ya, struktur senyawa ini namanya. Dan ada, kalau kalian perhatikan ini ada kode-kodenya ya, ada T, ada A, ada G, ada C. Nah, nama T, A, G, C seperti ini nama protein ya, protein yang ada di dalam DNA. Nah, itu yang menentukan sifat ya genetik seseorang. Jadi kalau misalkan TGCA misalnya dalam satu fase gen itu, kemudian di sininya ACGT sama dengan DNA yang ada di ibu kalian, berarti jelas itu anak dan ibu gitu ya, kurang lebih. Nah, si DNA ini adanya di dalam nukleus ya, karena tadi adanya di kromosom. Nah, kemudian si DNA ini bersama senyawa protein membentuk nukleoprotein. Nah, nukleoprotein dalam bentuk seperti ini ya. Jadi bentuk seperti ini. Kemudian DNA ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya membawa informasi genetik, membentuk RNA, dan juga mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti itu ya. Jadi DNA ini lebih spesifik lagi ya. Kalau tadi mungkin kalau kromosom lebih umum ya, lebih umum untuk materi genetiknya. Kalau DNA, nah ini dalam bentuk rantai panjang, isinya membawa informasi genetik dalam bentuk RNA. Nanti bisa membentuk RNA, juga bisa menentukan atau mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung.
juga fungsi lainnya ini si DNA ini bisa menyimpan atau juga menurunkan informasi genetik dalam waktu jangka panjang gitu ya, si DNA ini. Berikutnya materi genetik berikutnya ada yang disebut RNA. Nah, kalau RNA bedanya dengan DNA, kalau DNA tadi rantainya double helix gitu ya, ada 2, terus bentuknya seperti itu. Nah, kalau yang si RNA ini satu aja, satu rantai, tetap sama helix juga bentuknya ya. Nah, di sini juga ada kode-kodenya juga ya, kode dari protein yang bisa menentukan sifatnya juga. Cuman posisi si RNA tidak ada atau sebagian besar tidak ada di dalam inti sel, tapi adanya di sitoplasma gitu ya. Untuk si RNA ini, sama ini juga untuk menentukan sifat. Jadi hanya satu untai saja ya si RNA, jadi bedanya dengan DNA. Terus lokasinya juga beda dengan DNA. RNA ada di sitoplasma, kalau DNA ada di inti sel. Terus rantainya juga cuman satu ya, tidak membentuk double helix, tapi hanya satu untai saja. Kalau bedanya DNA dengan RNA. Lalu berikutnya, materi berikutnya adalah yang namanya gen. Nah, kalau gen ini spesimen kecil ya, atau unit kecil dari materi genetik atau pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Nah, ini ada bagian-bagiannya ya. Nah, berapa disebutnya ya, berapa jajar protein yang ditampilkan gitu ya. Nah, jadi kalau DNA kan secara utuh panjang gitu ya. Tapi kalau gen bagian-bagian kecilnya gitu. Ini yang menentukan sifat seseorang, misalkan warna kulit ya ada di gen yang segini gitu ya. Kemudian rambutnya keriting ada di gen bagian yang ini gitu ya. Di dalam satu DNA itu bisa banyak sekali penentu sifatnya ya. Tapi kalau gen ini lebih spesifik gitu ya. Gen ini terdapat pada setiap lokus yang khas pada kromosom. Ini contohnya di kromosom. Di RNA juga ada nanti ya. Gen ini terdiri atas sepenggal DNA yang mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Misalnya bentuk tubuh, kemudian tinggi tubuh, warna kulit, warna bunga, warna bulu, rasa buah, dan sebagainya. Jadi gen ini juga tidak hanya ada pada manusia ya. Di hewan pun ada, di tumbuhan pun ada. Seperti itu. Jadi kalau ini bagian terkecilnya ya. Jadi kalau kromosom tadi besar, di dalam kromosom lagi ada DNA ya, materi genetik yang panjang gitu ya dengan sifat-sifat banyak. Nah kalau gen ini lebih spesifik, gitu ya, satu sifat misalkan. Nah itu gen seperti itu ya. Jadi kurang lebih materi genetik itu ada 4 ya, ada kromosom, ada DNA, ada RNA, dan gen.